Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dwi Ratna Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4.A.8 materi budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Baiklah Bapak guru hebat, pertama mari kita bahas kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, lebih mengarah pada disiplin diri sehingga murid dapat mengontrol diri sendiri dalam segala perbuatannya. Budaya positif juga dapat membuat murid menyadari dan memahami motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman dari orang lain. Motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, motivasi eksternal ini yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain motivasi eksternal, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi internal, di mana motivasi internal ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, dengan tujuan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri seorang murid. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai guru. Sebagai guru, posisi kontrolnya yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling baik untuk guru adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru dan murid sharing bersama, di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah bertujuan untuk menumbuhkan murid melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas atau sekolah
sehingga timbul rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Guru yang berperan sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi rasa bersalah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Maka, dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Baiklah, Bapak Guru hebat, pada pemaparan berikutnya saya akan paparkan tentang keterkaitan atau koneksi antara materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 yaitu Budaya Positif. Berikutnya saya akan paparkan tentang keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, sekolah ramah anak, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan atau Bagja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul 1.4. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 yaitu budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, yaitu diantaranya teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari seluruh konsep inti ini harus diterapkan dalam diri saya sendiri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada guru dan murid di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan pemikiran saya adalah saat saya mempelajari motivasi manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, di mana saya seharusnya sebagai posisi kontrol manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Saya sering menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan murid yang sering makan di kelas dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Refleksi yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika menerapkan segitiga restitusi terhadap murid saya, yaitu saya merasa tertantang karena menurut saya murid dapat menentukan sendiri penyelesaian masalah dari permasalahan yang mereka buat. Mereka akan berpikir bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu sesuatu hal yang merugikan, bahkan bisa berdampak buruk pada yang lainnya. Refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang baik dalam penerapan posisi kontrol, yaitu sebagai manajer, adalah guru memposisikan diri sebagai pemantau sekaligus sebagai teman, sehingga murid merasa nyaman dengan guru dan mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selain itu, dalam penerapan disiplin positif mampu memperkuat nilai-nilai kebajikan, karena keyakinan kelas yang dibangun itu harus berpihak pada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru harus menuju posisi manajer. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul 1.4, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya sering berada pada posisi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Pikiran saya pada saat itu merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah benar, karena menurut saya akan membuat murid merasa bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah. Dan harapan saya murid bisa lebih disiplin lagi. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, saya akhirnya sadar bahwa posisi kontrol yang saya lakukan itu adalah salah. Dan saya akhirnya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang merasa senang karena saya melihat murid lebih bertanggung jawab dalam bersikap dan menyelesaikan masalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi.
Selanjutnya, refleksi yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada murid saya, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya tidak pernah sampai pada tahap menanyakan keyakinan kelas pada mereka, karena saya tidak pernah membuat keyakinan kelas di kelas. Karena selama ini saya cenderung meminta murid saya melakukan perbaikan berdasarkan cara saya tanpa menanyakan pendapat murid. Refleksi yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 adalah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama dengan semua warga sekolah maupun pemangku kepentingan sekolah, maupun dengan wali murid atau orang tua murid, dan sarana-prasarana yang mendukung proses penerapan budaya positif di sekolah. Demikianlah Bapak Guru Hebat, pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4.A.8 yaitu budaya positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.